Media pembelajaran, dasar-dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat petang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan, salam sehat dan salam sukses untuk kita semua. Materi belajar, Fase E, Elemen 1, Kelas 10 MPLB, Dasar Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis, Bagian 4, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran. Sobat Babetono, pada materi tentang keselamatan dan kesehatan kerja, K3, akan kami jelaskan hal-hal sebagai berikut. 1. Konsep keselamatan kesehatan kerja, K3, 2. Peraturan perundang-undangan yang mengatur K3, 3. Pengertian dan istilah-istilah terkait K3, 4. Tujuan K3, 5. Standar K3 perkantoran, 6. Persyaratan keselamatan kerja perkantoran, 7. Prosedur kerja aman di kantor, 8. Penanganan kondisi darurat, 9. Faktor psikologi penting dalam standar baru K3, 10. Manajemen keselamatan kebakaran gedung, MKK, dan 11. Pertolongan pertama pada kecelakaan, P3K. Keselamatan dan kesehatan kerja, K3. Kesehatan merupakan hak dasar asasi, dan merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan untuk mencapai kualitas sumber daya manusia. Kesehatan dan keselamatan kerja terbukti memiliki korelasi langsung dan nyata terhadap produktivitas dan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarga. Oleh karena itu, kesehatan dan keselamatan kerja perlu dipelihara dan ditingkatkan kualitasnya, sehingga dapat memberikan sumbangan yang nyata dalam meningkatkan daya saing bangsa. Dalam rangka mempersiapkan kerja secara fisik dan mental perlu dipahami juga konsep kesemalatan, kesehatan kerja atau sering dikenal dengan K3. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai K3. Perlindungan terhadap tenaga kerja sangat penting untuk menjamin tenaga kerja dalam melaksanakan tugasnya. Perlindungan tenaga kerja ini meliputi aspek yang cukup luas, diantaranya perlindungan keselamatan, kesehatan, pemeliharaan moral serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Dengan adanya perlindungan terhadap tenaga kerja, maka tenaga kerja akan aman dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari, sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas kerja perusahaan dan nasional. Berikut ini merupakan landasan hukum yang mengatur pelaksanaan K3: keselamatan, keamanan dan kesehatan kerja. Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan kerja adalah keadaan saat seseorang merasa aman dan sehat dalam melaksanakan tugasnya. Aman dalam hal ini diartikan sebagai terhindar dari kecelakaan dan faktor penyakit yang muncul akibat proses kerja. Kesehatan kerja adalah upaya yang ditujukan untuk melindungi setiap orang yang berada di tempat kerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan dari pekerjaan. Keselamatan dan kesehatan kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi. Istilah-istilah dalam K3. Berikut ini istilah-istilah yang berkaitan dengan K3, antara lain meliputi potensi bahaya, tingkat bahaya, insiden, kecelakaan, aman selamat, tindakan tidak aman, keadaan tak aman, penyakit akibat kerja, dan kecelakaan akibat kerja.
Tujuan K3. Tujuan adanya keselamatan dan kesehatan kerja pada dasarnya adalah untuk tercapainya keselamatan tenaga kerja saat sedang bekerja dan setelah bekerja. Selanjutnya, tujuan K3 dapat ditinjau dari beberapa sudut, antara lain, A. Tujuan K3 dilihat dari pelaku usaha, meliputi 1. Meningkatkan kinerja dan omset perusahaan, 2. Mencegah terjadinya kerugian, 3. Memelihara sarana dan prasarana perusahaan, B. Tujuan K3 dilihat dari karyawan, meliputi 1. Meningkatkan kesejahteraan jasmani dan rohani karyawan, 2. Meningkatkan penghasilan karyawan, 3. Menjamin keberlangsungan pekerjaan, C. Tujuan K3 dilihat dari lingkungan. Dilihat dari lingkungan pekerjaan, setiap organisasi yang konsisten dengan program K3 akan terwujud lingkungan yang sehat dan aman. Standar K3 Perkantoran. Standar K3 perkantoran ditujukan untuk mencegah dan mengurangi penyakit akibat kerja dan penyakit lain, serta kecelakaan kerja pada karyawan, dan menciptakan perkantoran yang aman, nyaman dan efisien untuk mendorong produktivitas kerja. Pengaturan standar K3 perkantoran digunakan sebagai acuan bagi pimpinan kantor dan/atau pengelola gedung dalam menerapkan pelaksanaan K3 di perkantoran untuk mewujudkan kantor yang sehat, aman, dan nyaman, serta karyawan yang sehat, selamat, bugar, berkinerja, dan produktif. Standar K3 perkantoran meliputi keselamatan kerja, kesehatan lingkungan kerja perkantoran, dan ergonomi perkantoran. Prosedur pelaksanaan program K3 di tempat kerja. Prosedur K3 ini merupakan tahap atau proses suatu kegiatan untuk menyelesaikan aktivitas atau metode cara langkah demi langkah secara pasti dalam pekerjaan dengan memperhatikan keselamatan, kesehatan, dan keamanan K3. Perusahaan dapat melakukan prosedur pelaksanaan K3 dengan cara 1. Menetapkan standar K3. 2. Menetapkan tata tertib yang harus dipatuhi. 3. Menetapkan peraturan-peraturan. 4. Mensosialisasikan peraturan dan perundang-undangan K3 ini kepada seluruh tenaga kerja. 5. Memonitor pelaksanaan peraturan-peraturan. Persyaratan keselamatan kerja perkantoran. Adapun persyaratan keselamatan kerja perkantoran, antara lain meliputi 1. Lantai bebas dari bahan licin, cekungan, miring, dan berlubang yang menyebabkan kecelakaan dan cedera pada karyawan. 2. Penyusunan dan penempatan lemari kabinet tidak mengganggu aktivitas lalu lalang pergerakan karyawan. 3. Penyusunan dan pengisian filing kabinet yang berat berada di bagian bawah. 4. Dalam pengelolaan benda tajam, sedapat mungkin bebas dari benda tajam, serta siku-siku lemari meja maupun benda lainnya yang menyebabkan karyawan cedera. 5. Dalam pengelolaan listrik dan sumber api, terbebas dari penyebab electrical shock. Prosedur kerja aman di kantor. Prosedur kerja aman di lingkungan kantor dapat terlihat dari ketentuan berikut. 1. Dilarang berlari di kantor. 2. Permukaan lantai harus yang tidak licin atau yang menyebabkan pekerja terpleset tergelincir. 3. Semua yang berjalan di lorong kantor dan di tangga diatur berada sebelah kiri. 4. Karyawan yang membawa tumpukan barang yang cukup tinggi atau berat harus menggunakan troli dan tidak boleh naik melalui tangga tapi menggunakan lift barang bila tersedia. 5. Tangga tidak boleh menjadi area untuk menyimpan barang, berkumpul, dan segala aktivitas yang dapat menghambat lalu lalang. Enam. Bahaya jatuh dapat dicegah melalui kerumah tanggaan kantor yang baik. Cairan tumpah harus segera dibersihkan dan potongan benda yang terlepas dan pecahan kaca harus segera diambil. 7.
Bahaya tersandung dapat diminimalkan dengan segera mengganti ubin rusak dan karpet usang. 8. Lemari arsip bisa menjadi penyebab utama kecelakaan dan harus digunakan dengan benar. 9. Kenakan pelindung jari untuk menghindar pemotongan kertas. 10. Menggunakan listrik dengan aman. 11. Hindarkan kebiasaan yang tidak aman. Faktor psikologi, penting dalam standar baru K3. Faktor psikologis sangat mempengaruhi terjadinya kecelakaan kerja. Psikologis seseorang sangat berpengaruh pada konsentrasi dalam melakukan suatu pekerjaan. Bila terjadi stres kerja dapat mempengaruhi tindakan-tindakan yang akan dilakukan pekerja ketika bekerja. Sehingga kecelakaan kerja sangat mungkin terjadi. Stres akibat kerja dalam jangka panjang juga dapat mengakibatkan gangguan mental pekerja. Pengukuran dan pengendalian faktor psikologi harus dilakukan pada tempat kerja yang memiliki potensi bahaya faktor psikologi. Potensi bahaya faktor psikologi. Adapun potensi bahaya faktor psikologi meliputi 1. Ketidakjelasan ketaksaan, ambigu, peran atau uraian pekerjaan. 2. Konflik peran. 3. Beban kerja berlebih secara kualitatif. 4. Beban kerja berlebih secara kuantitatif. 5. Pengembangan karir. 6. Tanggung jawab terhadap orang lain. Penanganan kondisi darurat. Beberapa kondisi darurat atau kewaspadaan terhadap bencana yang bisa terjadi di perkantoran, antara lain kebakaran, gempa, bahaya biologi, huru-hara, banjir dan ancaman bom. Untuk menangani kondisi tersebut maka diperlukan hal-hal sebagai berikut. 1. Manajemen tanggap seperti prosedur, struktur organisasi. 2. Manajemen keselamatan kebakaran gedung seperti terdapat sistem proteksi kebakaran. 3. Prosedur atau tata cara evakuasi. 4. Mekanik dan elektrik. 5. Pertolongan pertama pada kecelakaan. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung, MKKG. Berikut penjelasan dan perincian dari sistem manajemen keselamatan kebakaran gedung. Pendukung MKKG adalah alat proteksi kebakaran, fire protection, berupa 1. APAR, alat pemadam api ringan. 2. APAB, alat pemadam api berat, yang menggunakan roda. 3. Sistem alarm kebakaran. 4. Hidran halaman. 5. Sistem sprinkler otomatis. 6. Sistem pengendalian asap. Pertolongan pertama pada kecelakaan, P3K. Kecelakaan dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Kecelakaan yang terjadi secara tiba-tiba atau mendadak membuat orang kaget dan panik. Walaupun kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari kecelakaan, tetapi masih terjadi juga. Sehingga kita perlu waspada. P3K adalah pertolongan sementara pertama yang diberikan kepada korban yang sakit mendadak atau mengalami kecelakaan sebelum korban mendapatkan pertolongan dari seseorang yang ahli, dokter atau petugas kesehatan. Bila terjadi kecelakaan, agar akibat yang ditimbulkan dari kecelakaan itu tidak semakin parah. Oleh karena itu perlu adanya pedoman pertolongan pertama pada kecelakaan. Dengan usaha yang diberikan kepada korban kecelakaan semaksimal mungkin dapat 1. Menyelamatkan jiwa korban. 2. Meringankan penderitaan korban dan mencegah agar cedera korban tidak semakin parah. 3. Mempertahankan daya tahan korban sehingga pertolongan yang lebih baik dapat diberikan.
Pertolongan pertama pada kecelakaan P3K mencakup tindakan yang tepat atas prinsip tertentu dan dengan suatu metode tertentu dalam mengatasi kecelakaan sebelum penderita dikirim ke rumah sakit. Setelah mempelajari materi K3, selanjutnya jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan peraturan perundang-undangan mengatur tentang K3. 2. Jelaskan pengertian keselamatan kerja, kesehatan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja. 3. Sebutkan istilah-istilah terkait K3. 4. Sebutkan tujuan K3. 5. Apakah tujuan adanya standar K3 perkantoran? 6. Sebutkan persyaratan keselamatan kerja perkantoran. 7. Apakah yang diperlukan untuk penanganan kondisi darurat? 8. Mengapa faktor psikologi penting dalam standar baru K3? 9. Sebutkan pendukung manajemen keselamatan kebakaran gedung MKKG. 10. Apakah yang diperoleh dengan usaha P3K secara maksimal? Terima kasih, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Nantikan video-video kami berikutnya.